YouTuber sekaligus konten kreator Bayuskak kembali meramaikan bioskop Indonesia lewat film barunya berjudul Sekawan Limo. Kalau biasanya di film Yowis Band atau Lara Ati, Doski bermain di ranah drama romansa, sekarang Bayuskak mencoba genre baru dengan mengambil horor komedi. Genre yang tergolong jarang tampil di beberapa tahun belakangan. Namun kali ini, mari kita bahas filmnya sekarang. Ojo noleh nang buri. Engko ono sing meloi mitos nomor 1 nang Gunung Madiopuro. Sekawan Limo menceritakan tentang Bagas yang diperankan Bayuskak berencana untuk mendaki gunung bersama teman wanitanya Leni yang diperankan Nadia Karina. Mereka berdua memilih Gunung Madiopuro yang ada di wilayah Jawa Timur. Sebelum mendaki, mereka bertemu dengan salah satu pendaki lainnya bernama Diki yang diperankan Firza Falaza. Berbekal perlengkapan yang banyak serta tour guide pendakian yang dipimpin oleh Diki, di perjalanan mereka pun bertemu dengan Juna yang diperankan Benedictivity atau Benedictus Siregar. Dia juga mau mendaki ke gunung tersebut, namun tujuannya berbeda dengan Leni dan Bagas. Saat melanjutkan perjalanan, suatu momen lagi-lagi mempertemukan seorang pendaki lagi, dan kali ini ditemukan dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Pendaki ini bernama Andrew yang diperankan Indra Pramujito. Setelah saling berkenalan satu sama lain, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Tapi selama pendakian berlangsung, Bagas menemukan beberapa kejanggalan yang terjadi di sana. Sebelum mendaki, Bagas juga diperingati beberapa hal. Di antaranya, menurut para penjaga di sana, mendaki Gunung Madiopuro harus genap jumlahnya, nggak boleh ganjil. Kemudian mitos tentang nggak boleh nengok ke belakang selama mendaki, dimana kalau sampai terjadi akan ada makhluk gaib yang mengikuti pendaki tersebut. Dan bener dong, entah mitos ini mereka lakukan atau belum, dalam materinya mereka beneran diikuti oleh makhluk halus alias dedemit. Sepanjang perjalanan mereka terus dihantui, sampai akhirnya salah satu dari mereka sadar kalau 5 dari mereka salah satunya bukan manusia. Nah lo, kira-kira siapa dedemit yang mengikuti mereka selama pendakian? Apakah Bagas, Leni, Diki, Juna, atau Andrew? Silakan disimak dan nikmati perjalanan pendakian Gunung Madiopuro bersama mereka berlima ya guys ya. Bayuskak memang sedari awal udah terkenal bukan cuma sekedar konten creator. Ia juga merambah ke dunia seni peran dan terjun langsung membuat film. Tapi sebelumnya, ia tampil perdana di sebuah film besutan Raditya Dika. Ingat di film yang mana? Sebagai petunjuk, judul filmnya mengambil nama hewan terimut dan rilis di tahun 2014. Selain itu, Bayuskak juga untuk pertama kalinya menulis dan menyutradarai film panjang sendiri di Yowis Band. Dan berlanjut sampai film keempat bertajuk Yowis Band Finale. Bahkan ada seriesnya juga loh. Lanjut ke Lara Ati yang sebelumnya dibuat dalam bentuk series juga dan berlanjut ke film panjang yang berduet dengan Tatiana Sapira. Kenapa setiap karya Bayuskak selalu ditunggu banget? Salah satunya adalah syarat akan budaya dan bahasa yang digunakan juga menggunakan bahasa daerah. Banyak dari kita yang dari luar Pulau Jawa akan ikut merasakan dan menyaksikan langsung gimana konyol dan asiknya arek-arek cowok ini ngumpul dan nongki bareng dalam sebuah cerita film. Dan berikut pendapat kami soal film barunya. Sekawan Limo menambah satu lagi jajaran film bergenre horor komedi setelah di awal bulan kemarin kita dibikin ketawa puas dengan film Agak Lain. Sukses juga meraup angka 9,1 juta penonton dan berlanjut ke sequel yang akan digarap beberapa tahun ke depan. Sekawan Limo juga memiliki premis yang lebih sederhana dan sama halnya kayak film-film Bayu sebelum ini. Tapi bedanya hanya di genre guys. Yang unik lagi selain bahasa dan budayanya, film ini juga nggak takut untuk mengangkat tentang mitos-mitos apa aja yang sering kita dengar selama mengikuti pendakian gunung. Bagi kamu anak-anak pecinta alam dan hobi mendaki gunung, pasti beberapa dari kalian pernah mendengar mitos apa aja yang sering dibahas. Mungkin bisa berbeda dari apa yang akan diangkat oleh Bayuskak dalam film barunya. Sekawan Limo semakin menguatkan keinginanku untuk menantikan karya lain dari Bayuskak setelah ini. Entah itu dalam bentuk genre yang sama atau bahkan eksplorasi baru dalam karyanya. Kenapa bisa? Dia lagi-lagi mampu membawa tema yang bisa disederhanakan dan juga bisa dinikmati untuk semua kalangan penonton. Nggak perlu menyajikan hal-hal yang filosofis atau bahkan lebih berat lagi dari itu untuk menceritakan soal mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Menjadikannya lebih simpel dengan mengolahnya sebagai petunjuk dari kelangsungan si cerita, itu udah menurut kami ide yang brilian banget. Apalagi bagi gue yang belum pernah mendaki gunung dan mendengar langsung soal mitos dan hal-hal tidak wajar lainnya selama mendaki pegunungan tersebut. Sama Bayuskak juga mengajak penonton untuk gak terlalu konsen soal apakah benar mitos itu ada atau enggak. Tapi malah menyajikannya dalam elemen cerita yang fun, seru, bahkan lucu, parah. Dari elemen soal mitos jangan nengok ke belakang selama mendaki aja, ini udah menyajikan cerita komedi yang kuat tanpa kalian sadari saat film berlangsung.
Penyajian dengan metode kilas balik dan melibatkan suasana podcast yang saat ini tengah ramai menjadi tontonan publik. Ini juga bagian dari ide cerita yang menarik banget. Kalau kalian mau menilai tensi cerita yang dimiliki sekawan limo, ikutilah dengan seksama gimana suasana podcastnya berlangsung. Mulai dari tenang, jadi berdebat, dan diakhiri dengan tegang soal siapa hantu di antara mereka tadi. Cuma sayang banget, endingnya belum memuaskan. Tapi lagi-lagi ya, ini menurutku aja loh. Kalau kalian merasa sebaliknya pun juga nggak masalah. Nanti konklusi akhirnya bakal gue bahas juga. Nah, terus untuk kelangsungan plot cerita juga menurutku babak awal hingga klimaks tergolong penulisan yang rapi dan gak males kesannya. Apalagi komedinya yang down to earth, lekat dengan jokes tongkrongan dan anak-anak muda, dan terkesan gak ada yang dipaksakan sama sekali. Cuma ya paling yang gue rasa agak maksa adalah kilas balik dari masing-masingnya sih. Benang merahnya jelas dan terarah, tapi terjadinya agak tiba-tiba aja dikit. Beres masalah plot, kita beralih ke sinematografi. Lugas ku katakan kalau sinematografi yang masih aku agung-agungkan banget adalah karyanya kemarin di Lara Ati. Tapi ini hanya di bagian visualisasinya aja ya gengs. Untuk teknis dari segi kamera works, angle dan penyajian area hutan belantara saat trekking ini masih aman dan nyaman. Cuma yang belum nyaman hanya di visualisasinya aja sih. Beda jauh dengan Lara Ati, bahkan belum cukup mendekati dengan Yo Wis Band. Suasananya boleh beda, tapi visualisasi di beberapa part juga seharusnya bisa sama atau bahkan sedikit lebih baik. Soundtracknya yang masih dengan bahasa Jawa, sama seperti di semua filmnya kemarin, lalu sajian jumpscare dan komedi berak yang bikin ketawa. Bukan ngomong jorok loh ya, tapi isi dari salah satu komedinya itu pecah di bagian itu. Ya bisa dibilang film Sekawan Limo merupakan paket lengkap untuk kamu yang bosen dengan horor yang serius, jumpscare yang rapet di sepanjang film, bahkan sampai horor dengan cerita tentang mitos ini itu, tapi nggak punya ruang banyak buat kamu ketawa. Untuk karakterisasi, mereka semua bermain dengan manis dan berhasil menyatu dengan banyak elemen film yang beragam. Saat serius, eksekusinya oke. Saat berkomedi, situasinya juga nggak lebay. Tapi ya, kecelenya mungkin karena momen flashback atau kilas baliknya yang sedikit terburu-buru dengan transisi adegan yang cukup cepat saat ditampilkan. Siapa yang jadi demitnya? Siapa yo hantu? Overall, Sekawan Limo bisa jadi akan bersaing hebat saat pengumpulan jumlah penonton dengan agak lain di tahun ini. Kami aja bakal seneng banget kalau film ini bisa sampai jutaan penonton. Akan berakhir sama angkanya atau belum, tapi yang pasti film ini layak banget untuk meraih angka penonton jutaan. Banyak faktor guys, genre-nya yang sama-sama jarang ditampilkan, kemasannya yang enggak maksa penonton untuk mikir keras, jokes-nya yang gampang diikuti, lucu pula, sekaligus chemistry antara karakter serta delivery-nya yang tidak berlebihan. Silahkan disimak dan nikmati perjalanan ke Gunung Madiopuro bareng mereka sekarang juga ya Universe. Terima kasih yang udah menonton review kita kali ini. Terima kasih untuk support dan super thanks-nya, serta terima kasih yang sudah bergabung di membership community. My name is Putra and Bang Eka has to sign out and until next time.